Sayang, kembali lagi di Bincang Bencong. Bincang-bincang bareng Bencong. Bencongnya akhirnya kita ketemu lagi loh. Ya Allah, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, makin cantik. Udah Makin potong? cantik makin tua ya? Udah enggak tua-tua Mbak Enggak, soalnya ini. baru ulang tahun jadi makin tua. Alamat kado. Jangan khawatir. Oke, Uni apa kabar sih? Pastikan ya, nanti akan aku update terus. Oh, iya. Kalian lihat instastory, makasih kadonya. Terus kalian lihat rekan dari @rian kaleng real ada atau enggak ya? Ada. Tunggu pasti ada. Oke, Uni apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini selama Covid ngapain aja nih? Di rumah aja. Di rumah aja. Aku nggak kerja, di rumah aja. Nggak kemana-mana. Ada lagunya. Ada lagunya. Ada Duit makin habis, ya kan? Jangan diomongin kalau itu. Sedih. Jadi selama Covid ini Uni kebanyakan di rumah. Di rumah sih. Terus show-show itu banyak yang cancel. Sedih nggak sih nih? Pasti lah, maksudnya dalam artian itu kan hal yang biasa aku lakukan gitu. Tiba-tiba kayak itu tidak dilakukan, pasti satu ada rasa kehilangan. Kedua ya pasti dari segi materi pun ada lah ya gitu. Dalam artian biasa kita setiap bulan show bla 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 bla. Ya gue tau lah, lu sebulan tuh bisa dapat ratusan juta Uni. Tapi sekarang kayak tiba-tiba kayak kaget ngasih gitu, yang endorse pun ya nggak terlalu banyak kayak dulu gitu. Kaget, tapi ya maksudnya memang keadaannya seperti ini ya kita tidak bisa apa-apa. Kita tetap maksudnya harus kayak mengikuti aturan yang ada. Seandainya keluar pun ya keluar kebutuhan aja kayak gitu, maksudnya kayak kerja atau apa gitu ya, just ini aja gitu. Tapi untuk kayak yang kegiatan-kegiatan lainnya, show atau apa, kan nggak mungkin. Kalau show itu kan rame gitu, nggak mungkin juga ada show keadaan kita tetap berjalan. Kalau kayak misalnya syuting kayak gini masih kerja lah gitu, paling cuma kayak 2-3 orang gitu. Ya udah aja, hanya itu aja. Paling endorse juga beberapa. Oke, ya kita bersyukur ya, walaupun kita sekarang lagi di masa-masa sulit ini, kita masih bersyukur. Iya gitu, karena maksudnya kalau aku mikirnya adalah ya untung kita itu maksudnya punya tabungan, kita juga masih maksudnya ada pekerjaan lain seperti endorse, jadi maksudnya masih kayak gini gitu. Itu masih menutupi kehilangan dalam hal materi lah gitu. Cuma aku mikir nggak akan habis rezeki kita dan nggak akan kekurangan kita selama kita masih hidup. Jadi maka aku kayak bersyukur dengan kita masih bisa membagi orang lain, kita masih bisa melakukan hal-hal yang memang tujuannya baik, ya berarti aku mikir kita masih dikasih rezeki sama Allah. Berbicara tentang syukur ya, kita masih bersyukur masih bisa makan, masih bisa hidup. Orang-orang di jalanan sekarang banyak banget yang hidupnya memang susah. Contohnya misalkan kayak sorry to say ya, teman-teman Uni kan punya teman-teman dulu, mungkin kan Uni kan sempat di Bimen, terus sempat Uni juga kan memang aktif di organisasi orang-orang minoritas gitu, seperti kayak transpuan, terus transgender dan lain-lain. Terus mereka kan banyak yang hidup di jalanan juga Uni ya. Di tengah pandemik ini juga kadang-kadang mereka tuh harus tetap turun ke jalan untuk menyambung hidupnya. Karena kalau mereka nggak turun ke jalan, mungkin mereka nggak akan bisa makan gitu. Nah terus akhir-akhir ini ada perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh salah satu YouTuber, yaitu dengan memberikan sembako yang berisikan sampah. Gimana perasaan Uni? Kalau kita ngomongin hal kayak gitu, maksudnya kita berbicara tidak hanya teman-teman transpuan yang di jalan atau apa, semua dampaknya kena. Ya maksudnya aku bersyukur, aku orang tahu kerjanya entertain, ada juga teman-teman show yang lain. Aku masih ada endorse, aku masih kayak ada iklan atau apa. Nah, jangan kita ngomongin ke yang lainnya jalan dulu. Teman-teman yang show aku pun banyak. Ya yang maksudnya sama, tidak makan tidak apa ya. Untungnya kita masih punya teman-teman yang langsung bisa menolong atau apapun itu. Apalagi hal yang baru terjadi juga dilakukan gitu. Kita nggak bisa menilai alasan seseorang kenapa dia ada di jalanan. Ya semua butuh makan, kayak kita harus di rumah, tapi ya orang tidak bisa di rumah aja karena memang harus bekerja, masih harus menyambung hidupnya. Karena aku pun DM di aku banyak, ada yang sampai yang dia nggak makan, ada yang cuma minum air, sampai anaknya nggak. Itu banyak banget KDM yang kayak gitu. Apalagi lagi teman-teman yang memang bekerjanya mendapat uang setelah mereka bekerja. Kalau misalnya mereka nggak kerja nggak dapat uang. Dan keadaan kayak gini kan memang mungkin banyak juga teman-teman yang di rumah tapi lama kelamaan mereka juga berpikir tabungan udah habis atau apa habis. Akhirnya mereka tidak mau melakukan sesuatu gitu. Jadi kita juga kayak menilai seseorang, kita
harus tahu dulu kenapa mereka seperti itu gitu. Kalau untuk diomongin kita bahas masalah lapar, semua lapar. Oke. Aku pengen mengulas tentang masalah yang kemarin ya, itu masalah yang YouTuber melakukan prank terhadap beberapa waria dan juga anak kecil, memberikan sembako itu isinya sampah gitu. Gimana sih perasaan Uni? Hancur nggak sih perasaan Uni ngedengar kata kayak begitu? Pasti ya, maksudnya dalam artian ya kalau mau ngomong aku sama lah kelihatan teman-teman lihat aku kerjanya tuh jadi waria atau apa. Aku juga pernah kayak maksudnya merasakan di jalan itu seperti apa, yang setiap malam teman-teman banyak share cerita ke aku yang memang kalau misalnya maaf ada kerjaan baru dapat uang, kalau nggak ada kerjaan ya kita nggak dapat uang, dan memang nggak punya tabungan dan kerjaan lain, berarti kalau kita nggak dapat uang kita nggak makan. Harapannya itu setelah kejadian yang kayak kemarin dikasih bantuan, pasti harapannya rasa bahagia yang luar biasa, senang. Oh gue nggak harus kayak sorry bekerja seperti itu, tapi ada yang ngasih bantuan. Itu tuh udah yang hayalannya kayak besok kita bisa makan apa-apa gitu. Nah tiba-tiba pas dibuka isinya sama, itu kan sebuah bentuk kekecewaan gitu. Kalau kita ngomongin orang sudah berharap keluar rumah mempertaruhkan nyawanya, kata kasarnya, karena di jalan, kehidupan di jalan kita tidak tahu seperti apa, tiba-tiba diperlakukan seperti itu juga. Ya sedih lah bun gitu, maksudnya ini urusannya perut loh. Betul. Ini urusannya tentang makan orang loh. Betul. Harus ya digituin. Kalau memang tujuannya dia memang mau mengingati atau mau membuat tertib atau apa, ya mengingati bisa dengan cara yang baik. Betul. Kalau aku bilang bahkan yang aku lihat, dia mengingatkan katanya itu waria tidak menuruti peraturan pemerintah. Apa kabar lu keluar bikin konten nggak pakai masker tengah malam di jalanan ngambil sampah? Apakah itu mencontohkan yang baik juga, maksud gue? Terus ini juga kan aku ngeliat pertama kali dari Instagram kamu ya. Mungkin sebelumnya sudah ada yang posting siapa-siapa, tapi aku kan ngeliatnya dari Instagram kamu. Kok kamu bisa sih nemu gitu video itu dari mana? Ada nggak sih orang yang DM gitu? Aku kan kalau misalnya kayak kejadian kayak gitu, followers tuh pasti DM, nge-tag atau apa, terus aku lihat di akun ini di-upload, di-tag gitu-gitu kan, mau ngebaca, dan aku akhirnya nonton video YouTube-nya itu. Nah, aku pikir pranknya itu berakhir. Kamu tonton sampai selesai? Sampai selesai. Aku pikir tonton berakhirnya nanti akan diberikan uang atau permintaan maaf. Ini cuma prank ya kak, boleh nggak di-upload? Biasanya kayak gitu. Biasanya kan? Memang iya, gue juga kalau bikin misalkan prank, ya gue akan settingan lah gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu gitu. Oh iya nanti gini-gini endingnya aku akan gini kok kak, gini-gini. Iya. Ya, tapi kalau ini enggak kan, sampai akhir bunda nonton aku akhirnya ada itu. Dari situ kan kita kayak belajar di mana sih hati nurani lu. Kita jangan ngomongin ini terjadi sama waria, enggak. Ini yang kita omongin adalah manusia. Pantas gak sih hal itu dilakuin? Apalagi teman-teman, aku tahu banget sih maksudnya kenapa sih mereka masih keluar gitu ya. Aku bilang tadi, kalau kita ngomongin masalah bantuan gitu, kadang maaf ya teman-teman kayak kita, teman-teman minoritas ini kan kadang dipandang sebelah mata. Kalau bukan kita lagi yang bergerak, kalau bukan kita lagi yang berbicara, kita nggak ngomong, siapa yang mau, kita nggak minta pembelaan dari siapapun, tapi maksudnya hal itu tuh nggak pantas lu lakuin. Kenapa gitu. Uni sampai ke sedalam ini, sampai Uni pengen meneteskan air mata gitu? Kenapa? Aku tuh pasti aku pernah hidup kayak gitu. Aku ngerasain apa yang mereka rasain juga, gimana rasanya susahnya buat makan gitu, gimana rasanya susahnya buat dapat uang. Itu tuh dengan ada bantuan yang seperti di video, kita itu mikirnya sebuah harapan, tapi ternyata endingnya adalah kekecewaan. Dan itu diperlakukan sama teman-teman aku lah, pastinya teman-teman sehati kayak kita. Mau sampai kapan sih hal kayak gini terus terjadi? Kalau aku nggak ngomong, aku nggak ada yang berbicara, nggak ada yang speak up, akan ada lagi. Misalnya pandangan orang buruk tentang waria, pandangan orang negatif tentang waria. Sesuatu yang kita pilih salah ini, pasti kita punya alasan kenapa kita seperti ini. Jangan menghakimi seseorang kalau kita tidak tahu kenapa orang itu bisa seperti ini. Selama kita hidup, kalau kita tidak merugikan orang, kita tidak mengganggu orang, jangan ganggu kita juga. Toh kita juga sama-sama manusia. Kita berhak untuk hidup, kita berhak untuk bekerja, kita berhak untuk mendapat apa yang kalian dapatkan. Semua sama, karena kita ini manusia. Janganlah perlakuan hal-hal yang
merendahkan orang lain gitu, apalagi dilakukan sama teman-teman yang seperti ini. Mungkin aku adalah salah satu orang yang bersyukur, beruntung punya pekerjaan seperti ini, tapi masih banyak teman-teman di luar sana yang mungkin tidak seberuntung aku. Bahkan tuh mereka susah loh nih. Aku pernah di titik itu, aku pernah di titik gimana nggak makan, aku pernah di titik gimana caranya bisa makan setelah bekerja, pernah ngerasain di jalanan seperti apa, pernah rasain ngamen, pindah dari kereta ini turun di sini, itu pernah semua aku lakuin. Oleh sebab itu, ketika Uni ngelihat video itu, betapa hancurnya hati Uni. Iya, aku bilang itu urusannya makan, urusan perut gitu. Kalau malam itu kita nggak kerja, malam itu kita nggak melakukan apa-apa, ya kita nggak dapat apa-apa, dan besok kita nggak makan. Oke, saat ini di depan ada pelaku yang melakukan hal tersebut. Apa yang akan Uni katakan sama orang itu? Maksudnya kalau misalnya dia kan YouTuber dan konten kreator atau apapun itu gitu, kalau memang mau melakukan sesuatu lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Kalau misal mau punya tujuan baik pun, coba mengingatkan dengan tujuan baiknya itu, mengingatinya dengan benar. Jangan merendahkan orang lain, jangan karena kita warianya, jangan karena kita siapanya, tapi apa yang kita lakukan ini, apakah itu membuat diri kamu terlugikan atau apa gitu. Jadi lebih pilih dan lebih belajar lagi dan lebih berpikir lagi untuk melakukan tindakan. Enggak, emang ini orang bajingan sih, emang ini orang kurang ajar. Karena apa? Semua konten-konten yang saya lihat itu dia tentang PSK lah, dia tentang membohong-bohongi PSK, menawar PSK, setelah ditawar tahu harganya dengan segitu murahnya dia tinggal begitu aja. Kan emang itu orang nggak manusiawi kalau menurut aku. Aku di sini bukan untuk mengajak orang-orang untuk benci sama orang itu, enggak. Maksud aku tuh memang kalian bisa lihat sendirilah isi kontennya juga seperti apa ya Uni ya. Terus nih kadang kan juga Uni lihat tuh orang tuanya sampai nangis-nangis soal pintu orang tua tiri. Perasaan Uni gimana? Maksudnya sedih lah pasti, maksudnya dalam artian orang tua lu nggak bersalah gitu. Iya, maksudnya dalam artian itu yang aku bilang tadi, kalau misal mau melakukan sesuatu dipikir dulu dalam membuat tindakan, karena maksudnya menjadi imbasnya itu tidak hanya diri sendiri kok gitu. Seandainya ini terjadi sama keluarga lu juga, lu udah pasti bakalan maksudnya kan gitu. Kalau posisinya dibalik, itulah gitu, posisinya dibalik, nanti ya orang yang melakukan itu kan pasti akan kayak gini, akhirnya diproses. Yang menjadi dampaknya siapa? Keluarga, orang tua yang maksudnya mungkin tidak tahu atau memang mengetahui, tapi ya kita nggak tahu lah gitu, maksud keluarganya itu pantau atau enggak kita nggak tahu, tapi kan apa yang dia lakukan itu akhirnya dampaknya ke keluarganya, sedih banget gitu. Cuma ya harusnya dengan dia membuat konten itu dia sudah berpikir sih. Sekarang gini, ada nggak sih sekarang korban yang udah menghubungi Uni terus gimana? Kalau misalnya hubungan itu kayak aku kan kenal juga ya, maksudnya beberapa temen kan memang ruang lingkupnya itu aja gitu. Jadi aku kebetulan mami itu sama itunya aku nggak main Instagram, jadi aku hubungin sama temennya Nikita dan Abel. Nah jadi aku second Nikita bla 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 gini ya udah, terus akhirnya aku minta bantuan dihubungin ke mereka. Terus ya udah. Dan itu Uni yang menghubungi ke teman yang ngebantu menyampaikan ke pihak kepolisian itu, sama siapa tuh namanya? Mas siapa? Pak David. Oh ya, Pak David itu Uni. Jadi enggak, Mas David itu DM aku. Oh, DM gitu. Dia akan bantu gitu. Mas David itu DM, dia kan sahabat kepolisian wilayah Bandung kalau nggak salah ya, dia DM, terus dia bilang dia juga ngelihat konten itu karena dia banyak yang nge-tag gini-gini, terus dan wilayahnya itu ada di wilayah Bandung juga kan. Ya dia nggak mau tercoreng dong wilayahnya. Jadi ya dia yang urus itu gitu. Terus dia nanya, Uni kenal sama korbannya? Aku sih kenal secara pribadi enggak, tapi itu teman-teman juga gitu. Nah terus aku sempat kasih nomor Nikita juga gitu. Jadi akhirnya kan juga di situ ada sisi yang maksudnya kemanusiaan akhirnya muncul. Maksudnya dalam artian teman-teman mungkin selama ini kayak temen aku dipandang minoritas atau apa, tidak selalu kok, karena masih banyak yang peduli sama kita gitu, masih banyak orang yang akhirnya terketuk. Akhirnya banyak yang bicara sekarang kan? Banyak yang bicara, semua selebgram pada berbicara setelah Uni berbicara duluan, dan akhirnya banyak dan akhirnya mereka sisi kemanusiaan yang kita lihat hal positifnya, akhirnya orang lain itu masih banyak yang memanusiakan manusia lainnya. Dan gitu. akhirnya mereka terketuk untuk memberikan sedikit rezekinya, dan akhirnya mereka kayak maksudnya kayak aku sebenarnya gini, aku tuh setelah kejadian itu karena mungkin mereka lihat aku tuh kayak speak up banget gitu, tuh mereka akhirnya kayak kenapa nggak bikin bantuan donasi atau apa gitu. Aku sih tidak mau masalah ini jadi bahan tiba-tiba kita kayak ya itu hak siapapun untuk melakukan itu. Tapi kalau aku pribadi, kita bantu, aku kenal Nikita kenal dia, nih tolong bla 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 selesai. Tapi kalau misalnya aku bikin penggalangan atau lainnya,
tanggung jawab aku nantinya akan besar dan aku mungkin belum mampu buat menjalani tanggung jawab tersebut itu. Jadi kalau misal kayak ada beberapa teman-teman yang DM, "Kak, aku mau ngasih ini dong teman-teman Kak, hubungin ini aja." Aku langsung itu kamu. Jadi maksudnya kasih secara pribadi kalau aku, tapi banyak juga teman-teman yang alhamdulillah akhirnya bergerak untuk melakukan bantuan. Terus ada juga dari Bandung kemarin aku lihat beberapa komunitas ya. Itu kan akhirnya kita lihat rasa kemanusiaan antara ternyata masih ada. Ya. Jadi mereka tuh memang ada. Mereka tidak memandang gender, mereka tidak memandang dia banci, dia homo, dia apa, tapi sisi kemanusiaannya yang mereka masih lihat. Ternyata memang warga Indonesia itu memang banyak banget orang-orang yang memang peduli, berhati baik. Jadi kedepannya nih pesan apa buat teman-teman mungkin konten kreator ataupun youtuber yang baru. Kalau konten kreator, pesan buat teman-teman konten kreator, youtuber atau apapun itu, pasti dari kejadian ini semuanya belajar sih. So belajar dalam artian nextnya pasti kedepannya untuk menampilkan sesuatu itu lebih dipilih lagi, lebih dipikirkan lagi. Kayak kejadian ini kan pastinya kayak, gue mau bikin ini, enggak, kemarin kayaknya gini-gini deh, kan lebih berhati-hati gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya membatasi dengan kejadian yang pernah terjadi ini gitu. Terus kalau misal teman-teman buat pesan buat teman-teman waria atau yang lainnya atau korban atau siapapun itu, ya kita tetap jangan berpikir kita hidup sendirian kok. Kita hidup di masyarakat, masih banyak orang yang peduli sama kita, masih banyak orang yang memanusiakan manusia lainnya. Jadi kalau misalnya kamu merasa sedih dengan apa yang kamu pilih, selama kamu memilih tapi kamu menjalaninya tidak dengan cara yang salah, sok silahkan. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Saya ngelihat baru aja tadi ada salah satu santri gitu, dia ngasih pembelaan bahwa katanya ngomong gini, ya wajar lah waria diperlakukan seperti itu, wajar lah kaum homo diperlakukan seperti itu, karena mereka itu nggak pantas dibela di dalam Islam gini segala macam. Gimana menurut kamu? Kalau itu kita kembalinya adalah penilaian terhadap pendapat masing-masing ya. Semua orang itu boleh berpendapat, tapi nantinya yang mendengar akan menilai pendapatnya itu baik atau tidak baik. Kalau dia punya pikiran seperti itu, saya muslim, saya tahu maksudnya apa yang saya pilih ini sesuatu yang salah. Tapi sesuatu yang salah ini kita menjalaninya seperti apa. Betul. Kita masih punya batasan-batasan, kita juga masih menjalankan ibaratnya kewajiban. Kan hal-hal kayak gitu juga nggak harus kita share gitu. Itu pribadi antara saya dan Allah gitu. Hal-hal yang kayak gitu masa kayak maksudnya maaf, saya sholat, saya share atau apa gitu. Ya yang terlihat orang ini pilihan yang salah ya memang salah gitu. Aku tidak membenarkan ini sebuah pilihan yang benar dalam agama ya. Tapi kan kembali lagi bagaimana cara kita menjalani apa yang telah kita pilih. Betul. Gitu. Intinya pokoknya sekarang semuanya kita serahkan kembali kepada yang pihak berwajib. Terus pokoknya buat teman-teman juga di rumah berhati-hatilah dalam membuat konten-konten yang memang melecehkan, terus merendahkan. Itu kita kayaknya udah harus stop mulai sekarang, karena bully kayak gitu-gitu itu udah nggak pantas dilakukan di kita. Nah terusan mari kita serahkan semuanya itu urusan kepada pihak yang berwajib. Entah yang tadi berkomentar tentang masalah banci itu tidak perlu dibela, itu urusan kamu terusan, dan juga nanti kita nggak tahu kedepannya bakalan diproses seperti apa. Oke, pokoknya terima kasih Uni, semangat terus, pokoknya jangan pernah berhenti speak up untuk kebenaran gitu. Jangan pernah, terus jangan selalu bantu kaum minoritas, terus bantu orang-orang yang memang yang membutuhkan gitu. Karena aku tahu Uni Uni berada di atas rata-rata dibandingkan teman-teman kita semua gitu. Jadi terima kasih banyak Uni telah hadir di Bincang Bencong. Kita jadi agak-agak melo ya, karena memang temanya melo-melo, tapi nggak usah melo-melo. Jadi pokoknya buat teman-teman tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai apa Uni? Masker. Oke, pakai masker. Dan kalau mau berkumpul pun cukup dengan aturan yang ada. Betul. Gitu. Ingat, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Oke ya, biar saya yang keluar. Oke. Biar saya keluar. Biar saya keluarin. Oleh pokoknya terima kasih banyak. Intinya jauhi narkoba, dekati. Oh iya benar. Oke, saya Rian Kaleng. Saya Princess Runi. Sampai ketemu lagi di Bincang Bencong. Bincang-bincang bareng Bencong. Hayu.